Betul, ini adalah channel yang Anda cari karena kami memberikan edukasi dan informasi seputar tanaman buah. Jangan lupa dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video kali ini saya akan berbagi kegiatan kami di penangkaran bibit atau di tempat pembibitan. Rutinitas setiap hari yang kita lakukan salah satunya adalah bersih-bersih atau pencabutan rumput sebelum kita berikan pupuk untuk bibit durian atau tanaman durian ya. Jadi ini di sebelah sini tuh banyak rumput. Ini kita akan bersihkan terlebih dahulu supaya nanti lebih maksimal ketika kita memberi pupuk ya. Jadi untuk hari ini kegiatan kita mencabut rumput seperti ini. Kita cabuti pelan-pelan ya. Kita cabuti semua. Nanti sudah selesai, insya Allah besok baru dikasih pupuk. Jadi ini adalah hasil okulasi yang kemarin. Seperti ini hasilnya. Ini nanti kita kasih pupuk. Setelah kasih pupuk nanti baru kita semprot ya. Jadi supaya perhitungannya itu jelas dan juga tepat begitu. Jadi biasanya 1 bulan sekali itu pemupukan dan 2 minggu sekali itu saya melakukan penyemprotan. Di 1 bulan itu bisa diisi dengan 2 kegiatan, yaitu 2 minggu setelah penyemprotan melakukan pemupukan, 2 minggu setelah pemupukan melakukan penyemprotan. Jadi 1 bulan itu diisi dengan penyemprotan dan pemupukan seperti itu ya. Karena kalau tidak dibersihkan rumputnya, ketika nanti kita kasih pupuk ya di atasnya sini, itu nanti yang ditakutkan adalah rumputnya yang tumbuh subur begitu ya. Ada juga yang bertanya, pupuknya pakai apa bang, atau K atau apa ya. Nah itu saya jawab sekalian di sini, sekalian di video ini. Sebenarnya sudah ada di beberapa video saya yang sudah saya spillkan pupuk yang saya gunakan ya. Untuk hasil setelah okulasi seperti ini, biasanya saya gunakan pupuk itu set A ya. Pupuk set A itu kenapa? Karena kalau untuk set A untuk memunculkan tunas baru, menurut saya itu lebih bagus sesuai pengalaman saya pribadi ya. Dia lebih cepat. Jadi nanti untuk mempercepat perkembangannya, ini perkembangan dari hasil okulasinya ini ya, dia akan lebih cepat tumbuh tinggi kalau pakai set A. Baru nanti setelah dia sudah tumbuh tinggi, biasanya saya menggunakannya grower ya, grower. Cukup itu kalau saya. Atau bisa juga grower dicampur sama set A. Itu juga bagus untuk pertumbuhan tunasnya, memperbesar batangnya juga bagus. Seperti itu ya. Ini sebenarnya pekerjaan ini ya sepele sih, mencabut rumput di atas polybagnya atau di sekeliling bibit duriannya, itu pekerjaan sepele. Cuma kadang kita suka lupa karena kita sibuk dengan kegiatan lainnya atau kita sibuk dengan pohonnya saja, sedangkan di bawahnya itu tidak diperhatikan ya, kita suka lupa. Salah satunya seperti ini ya. Nah banyak agenda
Jadi ya pelan-pelan seperti ini. Ini kebetulan teman-teman yang biasa bantuin saya itu libur, jadi saya sembari santai cabutin rumput pelan-pelan. Ini ya, ini nanti dikasih pupuk, nanti juga saya akan spillkan pemupukannya. Pemupukannya dengan takaran seberapa untuk bibit sekian, ketinggian sekian, besar sekian, nanti saya akan spillkan ya. Tapi kalau untuk rata-rata saya cukup 1 jimpit pakai 3 jari biasanya kalau untuk ukuran sekian, untuk segini, ukuran segini ya. Ini alhamdulillah di sini kondisinya itu tidak terlalu sering hujan ya, jadi tidak terlalu banyak rumput juga. Dan ini saya sungguh ekstrim ya, saya coba ini sudah hampir kurang lebih 4 hari ini ya. 4 hari ini itu belum saya siram ini. Kenapa tidak saya siram? Bukan gimana-gimana, cuma saya pengen mencoba. Tuh, ternyata itu dalamnya masih basah ya, bisa dilihat ya, masih basah dalamnya. Atasnya ternyata kering, tapi ketika dibuka itu masih basah, bawahnya itu basah. Jadi seperti itu, karena meskipun tidak hujan, karena kemarin sudah sering hujan itu, tapi ya juga lumayan efeknya ini. Efeknya kalau menurut saya untuk tanaman durian itu juga lumayan. Telat penyiramannya itu bagus, apalagi kalau kami di penangkaran bibit itu terbiasa melayani di luar pulau, itu melatihnya tuh seperti ini. Jadi ketika pengiriman jarak jauh itu lebih aman bibitnya. Saran 3 hari 4 hari biasa disiram ya. Memang kalau musim hujan banyak rumputnya banyak sekali itu, kadang sampai keteteran. Nah, ini ada sedikit info ya untuk para pecinta durian, khususnya untuk para pemula yang belum paham ya, Kalau untuk saya ada lumut seperti ini ya, lumut ini di atas tanah ini biasanya nggak saya bersihkan semua, karena ini bisa menjaga kelembaban tanah juga ini. Ketika saya telat penyiramannya, atau saya katakanlah pas tidak bisa menyiram, harusnya sudah saya disiram tapi saya masih ada kerjaan yang lain belum sempat menyiram, ini saya merasa aman, saya tidak ambil pusing karena masih banyak lumut-lumut seperti ini. Jadi ini masih ada yang menjaga kelembapan tanahnya supaya dia tidak terlalu kering sekali. Tapi tidak untuk disarankan ya, kalau misal yang di skala perkebunan dan memang airnya mudah, itu alangkah baiknya ya setiap hari disiram, maksimal 2 hari lah disiram. Penyiramannya maksimalnya 2 hari, itu insya Allah pertumbuhannya jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk di pembibitan itu dilakukan telat penyiramannya, itu memang berefek pada pembesaran batang. Jadi tunasnya itu tidak
mudah tumbuh, cuma batangnya nanti dia yang akan berpengaruh, dia lebih cepat berkembang untuk bagian batangnya, seperti itu ya. Oke, ini masih ada banyak ya, kurang lebih 1 baris lagi yang harus kami bersihkan. Ada juga ini, saya perlihatkan ya, nih ini umurnya 8 bulan dari penanaman ya. Ini pemangkasannya sejak dini sudah saya pangkas, saya taruh di sini pangkasannya. Ini juga sama, 4 hari belum saya siram ya, tapi ini masih bisa dilihat masih basah. Ini 4 hari belum saya siram ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak video dari saya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.